dan Bapak Muhammad Nur MPD. Yang terhormat Bapak, Ibu Guru, dan staf SMPN Negeri 22 Kota Tangerang Selatan, serta siswa-siswi SMPN Negeri 22 Kota Tangerang Selatan yang Ibu banggakan. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berjumpa lagi dalam kegiatan pesantren kilat di bulan Ramadan ini tahun 1440 Hijriah. Meskipun masa pandemi ini, alhamdulillah pesantren kilat di SMPN Negeri 22 Kota Tangerang Selatan tetap terlaksana meskipun secara virtual. Namun kegiatan ini bertujuan untuk menjalinkan tali silaturahmi, dan semoga di masa pandemi ini segera cepat berlalu agar kita tetap beraktivitas kembali dan menjalankan ibadah puasa dengan lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita harapkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Adapun susunan acara yang pada hari ini yaitu pembukaan, pembacaan kitab suci Al-Quran, sambutan, tausiah, doa, pemaparan materi, dan diakhiri dengan penutup. Baiklah, mengingat waktu terus berjalan, marilah kita langsung saja kita mulai pesantren kilat Ramadan ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pembacaan kitab suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh siswa SMPN Negeri 22 Kota Tangerang Selatan kelas 85, yaitu Wanita Zahratul Solehah. Untuk Ananda kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya
dengan mengucap nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka siapa yang di antara kamu sakit atau dalam perjalanan, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dan tidak pula berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah dibaca ayat kursi oleh teman kita dari kelas 85 wanita Zahratul Solehah. Selanjutnya selanjutnya sambutan dari Kepala Sekolah SMPN Negeri 22 Kota Tangerang Selatan, Bapak Dr. Adesianto MM. Untuk waktu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bapak Ibu manajemen SMP Negeri 22 yang saya hormati, Bapak Ibu panitia live streaming kegiatan pesantren kilat SMP 22 yang saya hormati, anak-anak yang Bapak banggakan. Alhamdulillah pada hari ini hari kedua kita menyelenggarakan live streaming kegiatan pesantren kilat di SMP 22. Puji syukur kehadirat Ilahi selalu kita panjatkan atas ridhonya kita bisa melaksanakan kegiatan ini. Salawat serta salam tidak lupa kita selalu sampaikan ke junjungan Nabi Muhammad SAW, sehingga mudah-mudahan kita akan mendapat syafaatnya sampai yaumil akhir. Amin. Anak sekalian, dalam peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2007 bahwa setiap satuan pendidikan wajib menyelenggarakan kegiatan pendidikan agama. Tidak mampu kita menyelenggarakan kegiatan pendidikan agama Islam, dan rentetannya adalah subnya adalah diantaranya adalah kegiatan pesantren kilat. Anak sekalian, pesantren kilat dimaknai dibentuk oleh panitia dalam rangka bagaimana mengembangkan kepribadian kalian agar menjadi lebih baik, agar kalian bisa menanamkan nilai-nilai luhur keagamaan. Kita tahu bahwa nilai-nilai agama itu perlu dan dibutuhkan pada saat kalian nanti terjun di masyarakat. Yang dicari adalah orang yang paham dengan agama. Ya Pak Nur ya? Ya, oleh karena itu di pendidikan dasar di tingkat SMP 22 selalu menekankan bahwa pendidikan agama adalah pendidikan yang harus dioptimalkan agar ruh nilai-nilai agama yang kalian terima harus sudah menyatu dan berintegrasi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam dunia kita beragama di Indonesia, kita memahami sering terjadi gesekan-gesekan sosial. Walaupun pada tahun-tahun kita kecil di Tanur Gunur, dulu ada istilahnya bagaimana menciptakan kerukunan beragama di dalam agama kita sendiri. Kemudian ada menciptakan kerukunan agama antar agama. Ada juga kerukunan agama dengan negara. Nah, ternyata ideologi itu semakin berkembang menurut aturan-aturan yang melahirkan ideologi secara duniawi. Oleh karena itu, zaman sekarang yang penting adalah bagaimana
gesekan-gesekan terjadi itu tidak terjadi. Oleh karena itu, bagaimana kita melakukan moderasi beragama, bagaimana kita melakukan kegiatan yang sedang-sedang saja, yang tidak fanatisme, yang tidak berlebihan, sehingga terciptanya rahmatan lil alamin, yang itu merupakan gizi dari kita beragama dalam Islam, itu bisa tercipta. Bagaimana kerukunan antar beragama bisa tercipta, bagaimana kerukunan agama di dalam agama bisa tercipta, di mana kerukunan agama menurut agama dengan negara bisa tercipta. Sehingga kalau ini terjadi, kita berharap Indonesia akan selalu damai, berharap mencapai di Indonesia Emas 2030, 2045, 2030-2045 kondisi Indonesia dalam keadaan stabil, aman, damai. Oleh karena itu, para anak sekalian, melalui kegiatan pesantren yang kedua, hari kedua ini, Bapak tetap berpesan, ambil makna-makna yang disampaikan oleh para ustadz, baik dalam bentuk general umum, ya semacam pembelajaran umum yang akan disampaikan oleh Ustadz Nur, maupun nanti materi-materi kecil yang diadakan di kelas-kelas. Nah, kalau itu kalian terima, kalian maknai, hidup itu akan menjadi damai. Ciptakan dalam hati kalian keluasan hati. Keluasan hati itu akan memberi makna, apa yang kita pandang akan indah dipandang, apa yang kita makan akan nikmat dimakan, apa yang kita rasa akan serasa. Oleh karena itu, kegiatan hari kedua pesantren ini tetap saya mengapresiasi berjalan melalui live streaming. Mudah-mudahan ini juga jadi bahan percontohan dari kegiatan-kegiatan yang lain, bukan hanya di soal agama, ya, di kegiatan-kegiatan lain kalau bisa dilakukan seperti itu. Karena memang sekarang sudah modelnya harus berubah. Walaupun perubahan itu ya seperti tsunami, dahsyat, gitu kan? Ya, dengan mengantisipasi tsunami tersebut, ya itu kita harus terus belajar dan belajar. Karena itu, jadikanlah puasa hari ke-8, hari kedua ya, 3, keempat, yang merupakan ya saya bilang sebagai belajar puasa, bagaimana kita beriktikad puasa itu ibarat gravitasi bumi di ujung blok gitu. Setelah kita makan lapar haus, tiba-tiba pada maghribnya kita dendam, tidak seperti itu. Nah itulah kita mulai belajar menekan hawa nafsu. Pembelajaran dari mana puasa itu sungguh besar. Nah, karena sekalian nanti dengarkan apa yang dipaparkan oleh Pak Ustadz dan general maupun yang kelas. Mudah-mudahan akan bermanfaat bagi kehidupan kalian masa ini dan masa yang akan datang. Saya ini Wabillahi Taufiq wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada kepala sekolah kita, Bapak Jalan Desianto MM atas sambutannya. Selanjutnya, marilah kita bersama-sama mendengarkan tausiah dari guru kita, yaitu Ustadz Muhammad Nur. Untuk waktu kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahra siyam syahra mubarak syahra Ramadan awwaluhu rahmah
وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه أجمعين. إلهي ربي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطيني محبتك ومعرفتك يا الله يا رسول الله. Yang sama-sama kita hormati pun kita muliakan Bapak Dr. Adesianto MM, Kepala Sekolah SMP Negeri 22 Kota Tangerang Selatan. Yang terhormat Ibu Nur Hayati MPD, Wakil Bidang Kurikulum SMP Negeri 22 Kota Tangerang Selatan. Bapak, Ibu guru, staf dan karyawan SMP Negeri 22 Kota Tangerang Selatan, serta siswa dan siswi SMP Negeri 22 Kota Tangerang Selatan yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Syukur alhamdulillah pada pagi menjelang siang ini kita masih diberikan rahmatnya, kita masih diberikan nikmatnya sehingga kita dapat melaksanakan rutinitas kita. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siswa dan siswi yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, dalam satu majlis ketika majlis itu tidak dibacakan ayat suci Al-Quran, fahuwa aqta, maka majlis itu terputus dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tadi sudah dibacakan ayat suci Al-Quran oleh siswa kelas 85. Dan ketika dalam satu majlis itu tidak dibacakan salawat, maka majlis itu disebut dalam majlis dan nazifah, majlis pakai. Maka biar lengkap ini majlis, ilmu kita sudah dibacakan ayat suci Al-Quran, mari kita baca salawat yang di rumah ataupun yang menyaksikan ini semuanya sama-sama kita membacakan salawat nariyah. Semoga dengan wasilah salawat nariyah Allah mudahkan segala urusan kita semuanya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin Jadi teringat dalam satu waktu baginda Rasulullah SAW ini didatangi malaikat Jibril bersama malaikat lainnya. Datang malaikat Jibril, Assalamualaikum ya baginda Rasulullah SAW. Waalaikumsalam ya Jibril. Ada apa ya Jibril? Bila Rasulullah SAW, Rasul nanya, ya Jibril, itu yang bersama engkau siapa?
Jarinya banyak banget. Kira-kira kalau dihitung itu ada berapa Jibril? Itu malaikat pencatat air hujan. Jarinya sebanyak 1 juta. Lalu tugas dia apa? Tugas dia mencatat setiap hujan yang turun dari langit, dan tidak ada satu tetes hujan pun yang terlewat dari catatannya. Sekalipun itu ada di gunung, sekalipun ada di goa, sekalipun di atas ranting, di atas pohon, di atas bebatuan, tidak ada satu tetes air hujan pun yang terlewat dari catatan malaikat ini. Boleh aku bertanya, ya Jibril? Silakan ya Rasul. Wahai malaikat, apakah benar apa yang dikatakan Jibril, kau sebagai pencatat setiap tetes hujan yang turun dalam? Ya Rasulullah, akulah yang ditugaskan oleh Allah mencatat semua itu. Tidak ada yang terlewat. Tidak ya Rasulullah. Itu semua sebelum seberapa ya Rasulullah. Tapi ada yang gak bisa aku catat. Apa itu? Kalau saja umatmu dalam satu majlis duduk bareng-bareng, lalu umatmu membacakan selawat 1 kali aja untukmu ya Rasulullah, maka pahalanya melebihi dari setiap tetes hujan yang turun dari langit. Maka alhamdulillah dan kita sudah baca salawat, dan majlis ini bukan disebut dengan majlis konten. Siswa dan siswi yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, maka dari itu penting ini menghadapi bulan suci Ramadan. Kita semoga rentetan ibadah kita dari awal sampai hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang saya katakan Ramadan ini adalah ibadah yang sangat dahsyat, penuh keberkahan dan magnetnya luar biasa. Kenapa di bulan keberkahan kemarin disampaikan ini semuanya berkah? Itu timun suri di luar Ramadan kita nggak pernah nemuin. Ramadan doang kita nemuin timun suri, belewah dan lain sebagainya. Itu kan berkah dari Ramadan. Kalau lontong, saya katakan lontong, gorengan dan sejenisnya tuh, itu kita nemunya pagi-pagi. Tapi ini sore berjejer itu tukang lontong, berjejer itu tukang gorengan, semuanya laku. Dan itu berkah Ramadan. Sampai ke biji salak yang keras banget tuh nih. Biji salak keras banget ya. Tapi Ramadan itu jadi empuk, bahkan bisa dikolong. Itu hebatnya Ramadan. Dasarnya Ramadan. Dan magnetnya juga luar biasa. Yang gak pernah ke masjid Ramadan datang sebelum ajar udah gelar sejadah, takut gak kebagian tempat. Yang gak pernah bangun malam, 3:30 udah bangun, jam 4 udah bangun, mau sahur. Yang gak pernah sedekah, rajin dia sedekahnya. Yang gak pernah megang Quran, rajin megang Quran, walaupun gak dibaca, ini megang, mindahin. Ini kan magnet kebaikan Ramadan, berkah Ramadan yang luar biasa buat kita semuanya. Maka pantas di bulan Ramadan ini Allah turunkan maghfirah, ampunan buat kita semua. Siapa di sini? Siapa di antara kalian yang gak punya dosa? Maka momen Ramadan adalah momen pembakaran kita punya dosa. Momen ini adalah momen kita dihapus dosa-dosa kita. Bagi siapa? Bagi yang mau. Mau apa? Mau minta ampun kepada Allah Subhanahu. Ma min sauti ahaba ilallah. Gak ada suara yang paling dicintai oleh Allah taba ilallah, kecuali suara orang yang mau bertobat kepada Allah dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ramadan itu adalah bulan pembakaran atau panas. Apa yang dibakar? Yang namanya dibakar yang jelek-jelek. Gak mungkin yang dibakar yang bagus-bagus. Gak mungkin Mas Rasid bakar laptopnya, gak mungkin Mas Rasid bakar dompetnya, bakar duitnya, sayang. Tapi yang dibakar pasti yang jelek-jelek. Kalau orang Betawi bilang, kata Bu Lydia itu nampun nih Lydia. Nampun itu ngumpulin sampah-sampah Bu Lydia ya. Kalau dulu ada kleang tuh, ngerti kleang Bu Lydia? Oh itu pohon-pohon yang kering-kering itu kleang wangi dulu. Kalau sekarang sampah sekarang udah nggak kurang wangi. Maka dikumpulin itu kleang sampah apa semuanya udah ngumpul, dibakar, dicium Bu sama Bu Lydia wangi asapnya. Enak agak Bu Lydia?
timbul hawa, maka hawanya keluar dari mulut kita bau. Tapi jangan takut, nanti diganti baunya itu bagaikan minyak misiknya dari surga. Bau tuh, berarti yang mulutnya bau, dosanya banyak. Ya bisa jadi. Kok bisa begitu? Ya dibuktikan saja sama Bu Yunis. Pak Wicak tidur di sebelahnya Pak Wicak, bangun tidur. Kira-kira Pak Wicak, ya namanya suami istri, atau bapak kalian, orang tua kalian, atau kakak kalian, ya, cium tuh mulutnya bangun tidur. Kira-kira wangi apa bau? Bau apa wangi Bu Yunis? Sedap. Bau. Tapi ketika kita punya adik kecil yang masih bayi, yang masih orok, bangun tidur kita cium apa? Wangi. Kenapa? Gak punya dosa. Ini dibakar dosa kita. Siapa di antara kita yang gak punya dosa? 11 bulan yang lalu kita mungkin melanggar perintah Allah. 11 bulan yang lalu karena dunia kita lupa sama Allah. 11 bulan yang lalu kita durhaka sama suami. 11 bulan yang lalu kita durhaka sama orang tua. 11 bulan yang lalu kita suka melawan guru-guru kita dan sekarang. 11 bulan yang lalu kita nyakitin guru kita. 11 bulan yang lalu kita mau bohongin guru kita. 11 bulan yang lalu kita berbuat dosa begitu banyak. Bulan ini momen dibakar kita punya dosa, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka manfaatkan bulan suci Ramadan ini untuk meminta ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dan siswa-siswi sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ayo, ini tadi dibacakan oleh qori kita kelas 85 surat Al-Baqarah ayat 183-184 itu dikatakan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini ayat kalau Ramadan datang terkenal nih, populer, paling terkenal. Pokoknya di mana khutbah Jumat, di mana ceramah, ini ayat paling terkenal Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, lihat yang dipanggil oleh orang-orang yang beriman. Karena puasa perkaranya adalah iman dan cinta kita kepada Allah. Maka yang dipanggil hai orang-orang yang beriman, bukan ya bani Adam, ya ayyuhan nas, tapi ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Tuh yang disuruh puasa ternyata orang-orang yang beriman. Kalau bukan karena iman, ngapain kita puasa dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari? Kita nahan-nahan lapar kalau bukan karena iman. Ngapain kita pegel-pegel taraweh, rokaatnya tuh banyak benar? Itu karena iman. Kalau bukan karena iman, kita nggak mau. Jadi puasa itu perkara iman, perkara kita cinta sama Allah, bukan perkara yang lain. Kalau bukan karena cinta kita dan bukan karena iman kita kepada Allah, ngapain juga kita nahan-nahan lapar, ngapain juga kita sholat tarawih capek pegel-pegel? Bukan itu ternyata. Ini karena rasa cinta kita dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu pentingnya ini bulan suci Ramadan, maka kita kudu belajar tuh apa dan bagaimana kita biar mendapatkan berkah di bulan suci Ramadan. Ibadah apa yang kita lakukan kudu tahu ilmunya. Karena kudu tahu ilmunya, kita kudu belajar. Sama siapa? Sama guru. Di sini banyak guru. Jangan belajarnya sama medsos, sama YouTube, sama Google. Emang ada, dicari aja itu semuanya. Puasa, ketemu tuh banyak berpuasa. Segala menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan, dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Ada rukun puasa, ada niat, ada semua ketemu. Apalagi saat wajib puasa, siapa yang diwajibkan puasa? Yang diwajibkan puasa itu kata guru PAI, saya diajar dengan guru PAI Bu Monika. Itu pertama yang wajib puasa itu pasti orang Islam, yang umum. Yang kedua, balik. Yang ketiga, mampu. Yang keempat, berakal, sehat. Kalau memang itu wajib puasa, ini syaratnya udah terpenuhi semua empat-empatnya, Mas Kasih syaratnya udah terpenuhi empat-empatnya, dia udah Islam, udah balik, udah mampu, berakal sehat, berarti wajib berpuasa.
nggak puasa. Ya mungkin dia belum balik, masih bocah, masih kecil. Enggak Pak, udah gede, udah punya anak 3, udah punya anak ya. Ya mungkin dia nggak mampu, lagi sakit. Enggak Pak, orang berangkat kerja setiap hari dia. Oh, mungkin pilihannya keempat yang terakhir, mungkin dia hilang akal kan gitu. Maka kalau ada tetangga kita, ada saudara kita udah memenuhi syarat ini dia nggak puasa, cari mana yang akhirnya dia nggak puasa. Islam jadi negara Islam, udah balik, udah punya anak, mampu di badannya gede, sehat, kagak sakit-sakitan, dia nggak puasa, berarti pilihannya yang keempat. Itu gila. Ya mudah-mudahan siswa dan siswi di sini semuanya, termasuk orang-orang yang senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Lalu materi pada hari ini itu tentang sama seperti yang setuju membatalkan puasa. Apa aja yang membatalkan puasa? Satu, hal-hal yang membatalkan puasa memasukkan sesuatu ke dalam 5 lubang. Lubang mulut, lubang hidung, lubang telinga, dubur dan kubur. Pintu depan atau pintu belakang. Yang pertama, lubang mulut. Memasukkan sesuatu ke dalam mulut itu membatalkan ketika ditelan. Kalau belum ditelan nggak batal. Iseng-iseng Bu Elmi jilatin permen, dijilat-jilat dong permen, nggak ditelan nggak batal tuh. Cuma makruh, kagak ada kerjaan aja, ngapain jilatin permen kan gitu. Makruh, enggak ada, kecuali udah ketelan baru batal. Gitu ya. Jadi kalau udah ketelan baru batal. Nyobain masakan makruh. Makruh itu nggak dosa, tapi sesuatu yang tidak disukai oleh Allah. Nggak dosa, tapi sesuatu yang tidak disukai oleh Allah itu namanya makruh. Apalagi yang ada di dalam mulut, ludah. Oh, dia mau puasanya rajin, kenapa meludahmu? Belum tentu orang ludah mulu puasanya rajin. Kalau nelen ludah gimana? Nelen ludah nggak membatalkan puasa selama satu syaratnya ludahnya masih di dalam. Kedua, bukan ludah orang lain. Yang kayak bapak ibu yang suami istri iseng-iseng tukar ludah atau nggak boleh. Atau ludahnya udah lewati sini ditarik lagi sek-sek sosok gitu, nggak boleh tuh. Atau ludahnya dikumpulin karena ludah pikir udah nggak boleh ludah orang lain, nggak ludah sendiri, dia kumpulin di gelas atau di kulkas. Entar boleh nggak boleh, nggak usah dihayalin pulangnya dia, nggak usah nggak dihayalin. Itu. Jadi kalau misal tadi naruh es krim atau jajalin korma cuma sampai di mulut doang nih, nggak ditelan nggak batal. Itu nggak batal. Tapi kalau udah ditelan baru batal. Yang selanjutnya yang lubang kedua adalah lubang hidung. Ketika kita wudhu atau memasukkan air sampai ini kuping kita di sini, hidung kita agak panas, agak ke dalam, itu kan panas kayak panas, itu udah batal. Ngupil gimana ngupil? Alhamdulillah yang punya hobi ngupil, itu nggak membatalkan, aman. Jadi ngupil ternyata yang punya hobi ngupil, alhamdulillah ngupil tidak membatalkan. Lalu korek kuping bagaimana? Kalau korek kupingnya pakai kelingking, nih, korek kupingnya pakai kelingking atau pakai jempol gini, kayak kelingking, boleh tuh pakai kelingking. Tapi kalau korek kupingnya udah pakai korek kuping, kata dan sebagainya, dikorek di kuping kita, ambil ke dalam sampai kita ada enak gitu, itu tuh batal tuh. Itu batal karena udah sampai ke dalam. Tapi kalau pakai kelingking nggak batal. Jadi pakai korek kuping alat bantu membatal. Lalu dubur dan kubur atau lubang pintu depan, pintu belakang. Kalau misalnya cowok iseng-iseng nih cowok, dia misalnya lagi pipis. Ketika pipis iseng-iseng dia masukin air ke dalam lubangnya itu punyanya cowok. Ini pikir ya, jangan diguyu nih. Itu batal tuh.
termasuk cewek. Ketika dia pipis pengen istrinya pengen cebok, hati-hati. Jadi boleh pakai begini nih, pakai ini nih, pakai luarnya nih. Ini sampai 1000 kali gesekan nggak masalah. Tapi kalau udah dibelokin dikit, nih belokin dikit, sampai masuk dikit belokin, itu udah batal. Jadi kalau cuma pakai ininya aja nggak apa-apa, tapi kalau udah dibelokin lagi pipis itu batal. Atau memasukkan obat keputihan udah batal. Itu untuk yang cewek. Misalnya kita BAB, sama BAB kita jangan bersihin aja biasa, nggak usah dipraktekin, nggak usah dipraktekin ya. Pokoknya bersihin, tapi jangan dibelokin, jangan sampai masuk. Takut yang lain yakin nggak boleh. Kalau kita dibelokin sampai masuk sampai misalnya segini, itu nanti udah batal puasanya. Itu baru 5 lubang. Yang kedua yang membatalkan puasa adalah muntah. Muntah yang bagaimana? Muntah yang disengaja. Kalau muntah gara-gara pulang kampung, naik bis, naik kereta, naik pesawat, naik kapal laut, naik apa aja lah, muntah atau dalam perjalanan tidak membatalkan. Muntah karena ngidam, hamil, muda itu tidak membatalkan. Enggak, aman. Tapi setelah itu umur-umur. Kenapa? Karena air muntahnya itu adalah najis. Ketika kita telan, maka mungkin ada sisa bekas sawur korma atau apa nyempil pas itu muntah ketelan lagi yang ludah gitu. Itu najis, mau kudu umur biar hilang najisnya. Ya. Sama ketika bedanya nih kalau misal tadi kita wudhu umur nih. Wudhu, ketika wudhu kan air tuh, kita masukkan air, udah yakin aja airnya udah keluar semuanya walaupun masih ada rasa adem-adem karena itu sunnah wudhu. Tapi kalau tadi yang es krim atau permen itu umur udah benar-benar bersih sampai hilang rasanya. Bedanya itu karena itu makruh, nggak dianjurkan. Yang ketiga yang membatalkan puasa adalah bersenggama di siang hari. Mungkin pengantin baru lagi asiknya atau semuanya melakukan lupa, hilaf dan sebagainya. Kalau yang sudah sah aja membatalkan, apalagi yang tidak sah dosanya luar biasa. Nah, bersenggama di siang hari walaupun cuma nempel doangan, itu tetap sudah membatalkan puasa. Yang selanjutnya keluarnya mani atau sperma. Ini yang disengaja. Kalau yang disengaja emang bisa. Misalnya tidur siang bagi yang cowok tiba-tiba mimpi keluar, siswa SMP baru balik keluar mimpi enak, keluar spermanya dan itu tidak membatalkan puasa. Tapi kalau dipaksa keluar itu baru membatalkan puasa. Yang selanjutnya haid. Tiba-tiba lagi puasa jam 2 dapat haid, ini langsung batal. Selanjutnya melahirkan dan nifas, ini membatalkan puasa. Selanjutnya yang membatalkan puasa adalah hilang akal dan murtad. Jadi ketika puasa, tahu-tahu kita stres atau gila atau apa saya atau mau nikah dengan kita yang keluar dari agama Islam, itu udah batal puasanya. Jadi yang membatalkan puasa, satu, memasukkan sesuatu ke dalam 5 lubang. Yang kedua adalah muntah dengan sengaja. Yang ketiga bersenggama. Yang keempat keluar mani. Yang kelima haid. Yang keenam melahirkan. Yang ketujuh nifas. Yang kedelapan hilang akal. Yang kesembilan adalah murtad. Nah, ini adalah hal-hal yang membatalkan puasa dari beberapa referensi yang saya baca. Makanya siswa dan siswi yang ada di rumah, ayo belajar dengan guru. Jangan sampai nggak ada gurunya, jangan sampai nggak ada kiainya. Kudu belajar adab. Islam sudah mengajar kita bagaimana kita punya adab, kita punya etika, punya akhlak sama guru, karena ini penting. Contoh lain adab nih,
Ketika kita lagi makan, biasanya makan satu nampan. Adabnya bagaimana? Tangannya jangan gede-gede, sedikit aja. Dan jangan ngeraup wilayah orang. Udah, kita cocok tanaman di wilayah kita tuh. Gak boleh ngeraup sono ayam dari sini. Gak boleh. Udah, habis di wilayah kita. Yang kedua, kita belajar adab. Misalnya lagi majlis begini nih, lagi ramai begini, majlis, tiba-tiba ada yang kentut. Ada yang kentut nih. Itu Islam ajaran kita, kalau lagi majlis ada yang kentut, pertama pura-pura kagak dengar. Kalau dia bau, pura-pura kagak nyium. Karena dalam fikih kentut itu dibagi 4 bagian, Bu. Satu, ada kentut yang suaranya luar biasa, tapi baunya nggak ada, sekalinya dia bunyi, gitu tuh. Ya mudah-mudahan Bu Yunis aman ya, Pak Wicanda ya, aman dari hubungan aman dia. Itu suaranya berdasar, gede banget, tapi baunya kagak ada. Yang kedua, suaranya nggak ada, tapi baunya luar biasa. Boleh lagi duduk, kalau bau aja. Boleh dia akan alami yang begitu. Itu pura-pura kita, walaupun kita tahan kita pura-pura. Jangan bilang lu kentut ya, nggak boleh tuh. Udah diam, tahan baik. Sekali pun kita dengar, udah diam baik diam. Jangan. Ketika kita tahu dia ditunjuk, malu mukanya merah, malu. Yang ketiga, kentut karena terpaksa. Bagaimana karena terpaksa? Namanya kita pengantin baru ya, diajak ke rumah mertua. Pas itu emang habis makannya makan rujaknya pedas banget. Habis makan rujak, diajak minum esnya es doger. Habis makan es doger, diajak makan minyak pedas banget. Ajak baru sampai ke rumah mertua, niat suami mah bagus biar kenyang dulu. Pas itu perut mules. Pengen kentut di depan mertua. Ini kentut terpaksa di rumah. Kita udah tahan keringat dingin sampai paha kita lipat-lipat begitu tuh. Terus bunyinya, nah itu namanya kentut terpaksa rumah. Ada bunyi juga kalau udah nahan pakai paha kita udah lipat-lipat tuh paha, bunyi juga namanya kentut terpaksa. Ada lagi kentut ekstrim yang keempat nih. Kentut ekstrim itu udah suaranya gede, baunya luar biasa. Sekali bunyi, baunya banget. Rupanya setelah dia kentut, itu ada yang usul. Kalau bahasanya Mandarin mah cepiri, baru nyusul. Nah, makanya kita baru ngaji tuh begitu, baru tahu adabnya. Nah, Ramadan dulu kita baru tahu rukunnya biar supaya apa? Ibadah puasa kita, ibadah Ramadan kita yang menurut keberkahan ini gak salah. Ayo kita isi Ramadan tahun ini dengan banyak-banyak baca Al-Quran, dengan banyak-banyak sedekah, dengan banyak-banyak kita bangun malam, masakin sahur buat suami, itu luar biasa pahalanya. Karena di dalam sahur itu ada keberkahannya. Maka kalau yang nggak sahur rugi. Orang ini perintah Rasulullah kita suruh sahur. Ayo sama-sama kita hidupkan bulan suci Ramadan dengan senantiasa kita tingkatkan kualitas keimanan kita agar apa? Tujuan dari puasa nanti berhasil la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan ini saja yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan manfaat untuk diri saya dan kita semuanya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada pesan dari MC, lanjut doa. Mari kita tundukkan kepala kita yang di rumah ataupun yang ada di sekolah. Kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ibadah kita di bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillah ya wala ya ma'bud. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sayyidina ashabi Rasulillah ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah.
يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودواعيها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة قاضي الحاجات. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. يحبونه كحب الذين آمنوا أشد حبا لله. زين للناس بالشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة. اللهم إنا نسألك رزقا طيبا وعلما نافعا وعملا مقبولا. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم وهو على كل شيء قدير. يا ربنا بالأنبياء وفي رجال الصلحاء اشرف عنا حر الوباء وقنا الشر والظلمة للخمسة الأطف بحر الوباء الخاتمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة. الله الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وزدنا الكافي لكل كافي كفر الكافي ونعم الكافي. الحمد لله حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. وكفى الله المؤمنين القتال. امين يا الله يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, itulah tausiah yang disampaikan oleh Ustaz Muhammad Nur. Mudah-mudahan tausiah yang diberikan oleh beliau menjadikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya adalah pemaparan materi agama Islam di pesantren kilat ini. Ada yang ingin Ibu sampaikan, yaitu untuk kelas 8 tugas kalian adalah membuat kata-kata motivasi Islami. Ibu ulangi sekali lagi. Tugas kelas 8 membuat kata-kata motivasi Islami dengan media papan telenan. Ya, mungkin sudah tahu yang di rumah papan telenan seperti apa. Ini contohnya. Di sini contohnya papan telenan yang ukuran kurang lebih 20 kali 10 ya anak-anak. Jadi nanti kalian bisa cari buku agama, buku bahasa Indonesia atau di internet juga gak apa-apa. Kalian cari di sana kata-kata motivasi Islami. Contohnya kebersihan sebagian dari iman. Kalian tulis, boleh kalian hiasi atau kalian beri warna seperti ini. Dan jangan lupa dikasih nama di belakangnya dan kelas berapa. Nanti ketika tatap muka, Ibu akan sampaikan jadwalnya kapan. Tugasnya akan dikumpulkan ke guru antara Ibu Monika atau Bu Eva ya. Dan yang kedua, Ibu mengingatkan kembali kemarin kegiatan pesantren kilat yang tatap muka hanya sebagian yang datang itu sedikit sekali. Ada yang harus Ibu sampaikan, salah satunya itu adalah buku kegiatan Ramadan. Di sini sudah Ibu siapkan. Kemarin ada yang bertanya di halaman 5 ya, di halaman 5 itu ada hafalan doa dan surat pendek para pembimbing. Maksudnya dari para pembimbing itu tidak harus guru agama kalian, maksudnya atau Bu Monika atau Bu Rina, bukan. Tapi di sini ada bisa orang tua, guru mengaji di rumah atau di masjid, atau nanti ketika tatap muka kalian setoran dengan guru agama kalian
dengan guru, boleh dengan guru wali kelas, itu para pembimbingnya, ya. Yang kedua, evaluasi program harian siswa. Di sini wajib. Tapi kalau misalnya ada halangan seperti perempuan, ya, ada halangan, kasih keterangannya itu boleh disilang atau diberi tanda H, misalnya haid gitu. Dan jangan lupa untuk tadarusannya itu dilaksanakan. Dan Ibu harap untuk kegiatan yang ringkasan ceramah itu hanya 4 lembar. Jadi 4 lembar itu terhitung dari minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, dan minggu keempat. Kalian bebas mencari ceramah tausiahnya bisa melalui televisi, YouTube, atau langsung di masjid juga boleh. Dan jangan lupa ditandatangani oleh orang tua. Ibu harap tidak ada yang tanda tangan sendiri, karena itu akan sebagian dari penilaian kalian di bulan Ramadan ini. Jadi Ibu harap tugas kalian untuk mengisi kegiatan Ramadan ini adalah tugas wajib kalian, karena ini mendapatkan penilaian kalian selama bulan Ramadan. Jadi di bulan Ramadan ini Ibu harap kalian jangan hanya tidur, hanya bermain game, tapi luangkanlah waktu kalian itu untuk beribadah, tugas-tugas sekolah juga terlaksana, jangan sampai terhalang oleh hal-hal yang lain. Dan yang kedua adalah kegiatan kalian untuk mencari kata-kata motivasi Islami khusus kelas 8 yang Ibu sampaikan tadi, boleh diberi warna, boleh dikasih hiasan apa, bebas, asal tulisannya itu terlihat ya anak-anak. Jangan sampai hiasan yang kalian beri, pewarna yang kalian beri itu tertutup atau menimbun tulisan kata-katanya. Jadi sehingga kata-kata yang kalian tulis itu jelas dan bisa terbaca oleh teman-teman kalian. Ibu harap dengan pesantren kilat ini apa yang kita dapatkan ilmunya seperti yang sudah disampaikan dengan guru kita, yaitu Bapak Muhammad Nur. Beliau bukan hanya jago atau pandai berhitung, merangkai huruf setiap rumusnya, tapi pandai juga dalam ilmu agamanya yang selama ini yang kita rindukan. Selama ini kita setiap hari Jumat ada kegiatan tausiah, tapi di masa pandemi ini karena kita kurangnya beraktivitas seperti itu, sehingga kita jarak dan waktu untuk melakukan kegiatan tersebut sangat berkurang ya anak-anak. Baiklah, alhamdulillah selesai sudah acara pesantren kilat hari ini. Kami segenap atas nama panitia penyelenggara mohon maaf atas kesalahan dan kekurangannya, dan tak lupa mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada siswa-siswi yang hadir dalam live Instagram di SMPN Negeri 22 Kota Tangerang Selatan, dan nanti akan ada link di YouTube SMPN 22 Kota Tangerang Selatan. Ibu harap nanti bagi yang tidak mengikuti live di Instagram akan di-share linknya melalui YouTube. Ibu harap komen dan like di YouTube kalian sebagai absensi kalian selama mengikuti kegiatan pesantren kilat pada hari ini. Baiklah, Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah puasa. Dan kita
Ayo maju, katanya suruh maju. Kita kiri kanan. Mas kena. Terus apa kita? Kami keluarga besar SMP Negeri 22 Kota Tangerang Selatan, pelaksanaan pesantren Ramadan Berkah terbanyak. Lihat ulangannya, lihat nama.